9 menit 36 detik. Dan 90 atau 90 jam ya. 90 jam 9 menit 36 detik. Itu kita ulang, kemudian kita plot dari titik awal kita mengukur bahan ini di laboratorium. Waktu kita mengukur bahan ini di laboratorium, datanya masih ada. Itu kemudian kita mengukur data itu, kita hitung dari situ ke belakang. Kurangi sekian jam itu. Maka kita sampai kepada, dari kita lakukan pengukuran itu pada jam sekitar jam 10. Berapa situ? Berapa? Jam 10.30 siang, ya. Hitung balik dengan mengurang berapa tadi? 90 jam 9 menit 36 detik sampai pada titik berapa nih? 16.30 lewat 30 ya, 36 detik. Ini titik yang kita dapatkan di situ. Jadi itu simulasi menghasilkan itu. Simulasi menghasilkan waktu itu, ya. Waktu itu. Tetapi namanya perhitungan. Setiap perhitungan ada namanya simpangan baku, standar deviation. Jadi untuk menjaga itu jangan keluar, kita buat rentang. Maka rentang itu jatuh kepada 16.30 sampai dengan 16.45. Itu waktu intake. Oh, itu waktu intake. Itu artinya waktu intake masuknya. Dihitung dari waktu, bukan waktu dihitung dari waktu kami mengukurnya sampai ke belakang itu. Ini 16.30, 16.45. Jadi bisa disimpulkan supaya tidak keluar tadi ada dari itu, supaya tidak keluar dari rentang itu, kita bikin rentang 16.30 sampai 16.45. Titik sebenarnya yang dapat dari perhitungan simulasi adalah berapa itu? 16.00 lewat 39 menit dan 36 detik. Itu yang bisa saya jelaskan, Pak. Hari apa itu? Ini karena hitung ke belakang, hari 6 Januari nih. Ini tanggal 6 Januari 2016. Hari Rabu. Hari Rabu 16. Maka rentan waktu dimasukkan, saya bacakan, maka rentan waktu dimasukkannya NaCN ke dalam minuman kopi yang diminum oleh korban berada pada rentan waktu 16.30 sampai dengan 16.45. Itu hasil kesimpulan ahli, ya. Simulasi. Dari hasil simulasi pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2016 gitu. Oke. Selanjutnya apakah percobaan ataupun percobaan dilakukan itu dilakukan di lapor? Dilakukan di lapor. Ya. Oleh tim subbit toksikologi. Oleh subbit toksikologi. Lanjutkan yang mulia. Saudara ahli mungkin yang umum dulu nih sekarang. Ya. Disertasi Anda tentang apa? Disertasi saya tentang tadi yang saya bilang. Tentang apa? Jadi judul disertasi saya di doktoral saya itu adalah Development of Scientific Investigation to Prove Blast and Cyanide Phishing Cases. Apakah ada keahlian-keahlian Anda dari akademis Anda itu berhubungan dengan khusus dengan cyanida? Ya justru itu tadi. Jadi background saya memang mendalami itu. 4 tahun saya kuliah memang mendalami itu karena kasus-kasus penangkapan illegal fishing itu banyak. Kemudian saya pernah jadi sebelum saya kembali ke Jakarta, saya jadi kepala laboratorium cabang Makassar, membawahi 10 area Polda di kawasan timur Indonesia. Baik. Kita kembali lagi ke gambarnya. Tadi ada jenis-jenis cyanida, ada yang di dalam tong. Coba gambarnya diulang lagi. Mau lihat? Ini.
tadi Anda memastikan bahwa itu yang digunakan adalah ini, ya. Ya. Bagaimana Anda bisa menganulir ini dengan ini? Apakah di dalam pemeriksaan Anda ditemukan ada perbedaan antara konsentrasi sianida yang ini, yang Anda tadi bilang untuk lab, dengan yang ini atau yang ini? Jadi ini tempatnya Pak Jaksa ini. Ini tempatnya ini. Oh, tempatnya ini. Baik. Jadi ini karena skala industri dia ditempatkan drum, ini biasanya 50 kg per drum ini. Oke, ini adalah hasilnya ini ya. Tempat isinya ini. Ya. Baik, Kalau ini kecil, biasa 1 kilo ini isinya. Baik, apakah ada perbedaan reaksi dari ini atau warna dari cyanida yang ini dengan yang ini? Atau kandungannya mungkin berbeda? Tadi saya bilang ini, kenapa saya bilang ini yang kemungkinan paling besar gitu ya. Jadi kepastian hanya milik Allah. Ya. Ini kemungkinan paling besar adalah ini karena tadi saya dapati banyak pengotor logam kalium itu. Ada pengotor logam kalium. Ada kalium sianida juga. Untuk yang ini apakah ada pengotornya? Kalau ini sangat minim pengotor. Sangat minim. Jadi yang paling mendekati ini ya. Baik. Kemudian tadi Anda memeriksa lambung ya. Lambungnya juga diperiksa. Itu apa saja yang ditemukan di lambung? Apakah cuma sianida saja atau ada hal lain? Jadi tidak, ada banyak ditemukan di situ. Coba duduk saya, Pak. Ya. Jadi ini juga yang membuat kami menambah keyakinan bahwa yang bersangkutan itu meninggalnya karena minum kopi itu. Yaitu pertama, tadi saya dapat juga, jadi waktu di otopsi yang bersangkutan saya dapat visum et repertum sementara lah gitu, sementara dari dokter pengotopsi bahwa ada terjadi iritasi lambung. Saya sesuaikan dengan tadi kadar itu. Kemudian yang kedua, kami juga melakukan selain sianida, kami juga melakukan pengukuran banyak di situ, ada komponen termasuk kafein. Ya. Nah di lambung itu ditemukan juga kafein. Seberapa banyak, Pak? Tidak diukur konsentrasinya, tapi ada kafein. Ya. Jadi ada kafein di situ. Jadi itu ada 2 unsur, berarti kafein ini dari komposisi daripada kopi, ya, kafein. Kemudian selain itu kita lihat juga keasaman lambung. Jadi keasaman lambung itu pH itu kalau tidak salah di situ, kalau tidak salah itu sekitar 5,5. Padahal isi lambung itu kita tahu yaitu isi lambung itu penuh dengan hydrochloric acid ya. Itu bisa lebih di bawah. Bisa 4 sampai 4 lah itu. Bukan 5,5. Jadi sudah ada masuk basa. Basa itu tadi yang saya bilang, cyanida itu berubah HCN-nya, NaOH-nya tetap, dia basah, dia menetralkan tadi. Jadi coba lihat, bisa diperhatikan itu. Saudara ahli, langsung saya ke pertanyaan selanjutnya ini. Ya. Keadaan barang bukti, tadi kan Anda mengatakan keadaan barang bukti itu, kalau tadi saya catat, kecepatan pelepasan tergantung pada asam, basa, dan temperatur. Ya. Baik. Pada saat Anda melakukan pemeriksaan, tadi Anda katakan tanggal 8 sampai di lab ya, diperiksa itu tanggal 10, jam 10.30. Itu penempatannya, apakah sudah sama atau Anda mendapatkan informasi waktu di Olivier ditaruhnya di mana, waktu di Polsek ditaruhnya di mana? Ya. Apakah Anda mendapatkan informasi itu? Jadi itu kita kejar itu. Ya. Untuk melakukan simulasi kita kejar itu. Di Polsek itu saya perintahkan anggota saya, staf saya cari tahu persis berapa lama di sana disimpan di mana, di luar, karena ini ada pengaruhnya. Ya, temperatur di mana ditaruhnya, berapa lama di luar, itu saya perhatikan itu. Dan itu sudah Anda perhitungkan sampai Anda mempunyai kesimpulan 16.30 16.45 itu? Yang mana? Yang tadi keadaan kopi sianida itu ditaruh di Olivier, keadaan di Polsek, keadaan di Lapor, itu sudah Anda perhitungkan semua? Sudah perhitungkan. Kalau sekarang di Lapor ditaruhnya di mana? Nah, kalau sampai di Lapor itu sudah standar ya. Itu begitu ada sampel begini.